Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosiana, perwakilan dari kelompok 3. Baik, di sini saya akan memaparkan sedikit mengenai materi dari kelompok kami, yaitu media berbasis manusia dan media berbasis teknologi. Langsung saja, yaitu media berbasis manusia dalam media pembelajaran pendidikan agama Islam. Media berbasis manusia merupakan media tertua yang digunakan untuk mengirimkan dan mengomunikasikan pesan atau informasi. Salah satu contoh yang terkenal adalah gaya tutorial Socrates. Media manusia bermanfaat khususnya bila tujuan kita adalah mengubah sikap atau ingin secara langsung terlibat dengan pemantauan pembelajaran siswa. Misalnya, media manusia dapat mengarahkan atau mempengaruhi proses belajar melalui eksplorasi terbimbing dengan menganalisis dari waktu ke waktu apa yang terjadi pada lingkungan belajar. Adapun salah satu faktor penting dalam pembelajaran dengan media berbasis manusia adalah rancangan pelajaran yang interaktif. Dengan adanya manusia sebagai pemeran utama dalam proses belajar, maka kesempatan interaksi semakin terbuka lebar. Pelajaran interaktif yang terstruktur dengan baik bukan hanya lebih menarik, tetapi juga memberikan kesempatan untuk percobaan mental dan pemecahan masalah yang kreatif. Pembelajaran efektif dapat diaplikasikan dengan beberapa bentuk. Berikut ini dikemukakan beberapa jenis pembelajaran interaktif. Yang pertama yaitu pembelajaran partisipatori, yaitu jenis pembelajaran yang dimulai dengan sesi curah pendapat dari seluruh siswa. Guru kemudian mengelompokkan, mengevaluasi, dan kemudian membahas hasil curah pendapat itu bersama dengan siswa. Adapun yang kedua yaitu pembelajaran main peran. Dimulai dengan main peran yang diberi tahapan dengan pelaku yang terdiri atas siswa dengan sukarela. Setelah bermain peran, butir-butir informasi yang penting dibahas dan akhirnya disimpulkan. Yang ketiga yaitu pembelajaran kuis tim. Dimulai dengan mengemukakan bahwa akan ada kuis pada akhir pelajaran. Siswa dibagi ke dalam kelompok-kelompok yang bersaing mengumpulkan angka berdasarkan jumlah jawaban yang benar. Teknik ini bukan saja meraih tetapi juga membantu menarik perhatian siswa. Adapun yang keempat yaitu pembelajaran kooperatif. Dimulai dengan menciptakan tim-tim atau kelompok-kelompok yang bertanggung jawab untuk saling mengajar pengetahuan dan keterampilan khusus. Secara konseptual, siswa akan belajar lebih baik dan lebih banyak jika mereka harus atau bertanggung jawab untuk mengajarkan pesan atau informasi kepada yang lainnya. Adapun yang kelima yaitu yang terakhir yaitu debat terstruktur. Amat bermanfaat apabila ada butir-butir informasi atau pandangan yang berlawanan. Pertama-tama isu diuraikan kepada siswa. Siswa kemudian ditunjuk atau memilih posisi pada pandangan yang sesungguhnya bertentangan dengan pandangan mereka sendiri. Baik, itulah yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asisan Nur HN selaku pemateri kedua dengan materi media komputer sebagai bagian dari media teknologi. Nah, salah satu alternatif yang dapat dimanfaatkan menjadi media pembelajaran yaitu komputer. Dengan adanya komputer sebagai media pembelajaran, guru diharapkan dapat menyampaikan materi lebih menarik dan diharapkan pula dapat meningkatkan hasil pembelajaran.
serta memungkinkan siswa untuk mengerti dan memahami sesuatu dengan mudah untuk mengingatnya dalam waktu yang lama dibandingkan dengan penyampaian materi secara tatap muka dan menggunakan metode ceramah tetapi tidak menggunakan alat bantu atau media pembelajaran. Nah, menurut Ashar Arsyad, penggunaan komputer sebagai media pembelajaran secara umum mengikuti proses instruksional sebagai berikut. Yang pertama itu merencanakan, mengatur, mengorganisasikan, dan menjadwalkan pengajaran. Yang kedua itu mengevaluasi siswa melalui tes. Yang ketiga, mengumpulkan data mengenai siswa. Yang keempat, melakukan analisis statistik mengenai data pembelajaran. Yang kelima itu membuat catatan perkembangan pembelajaran, baik itu dalam bentuk kelompok maupun perorangan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hubungan komputer dengan tujuan pembelajaran. Mencakup 3 ranah, yaitu dalam ranah kognitif, psikomotorik, dan efektif. Yang pertama itu untuk tujuan kognitifnya. Komputer yang menggunakan bermacam-macam tipe terminal dapat mengontrol interaksi pengajaran mandiri untuk mengajarkan konsep, aturan prinsip, langkah dalam proses, dan kalkulasi yang kompleks. Komputer dapat digunakan untuk mengajarkan pengenalan dan diskriminasi dari stimulus visual dan stimulus audio yang relevan. Adapun untuk tujuan psikomotoriknya itu, terminal komputer merupakan alat tentang dunia nyata yang sangat bagus untuk mengajarkan programming dan kecakapan yang serupa bila siswa mau bekerja dengan terminal kerja. Yang ketiga itu untuk tujuan afektif. Sangat berguna bila digunakan seperti yang diungkapkan dalam ranah psikomotorik atau digunakan untuk mengontrol bahan-bahan film atau video. Nah, itu pemaparan materi dari saya mengenai media komputer. Begitu penting media komputer dalam media pembelajaran, karena dengan media komputer ini dapat meningkatkan hasil belajar yang lebih baik karena penggunaan media komputer yang mampu menyajikan materi secara menarik serta mampu meningkatkan motivasi belajar siswa itu sendiri. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan materi selanjutnya, yaitu mengenai LCD dan PowerPoint. LCD. Adapun yang dimaksud dengan LCD adalah teknik untuk menyajikan data dalam bentuk huruf-huruf kristal yang tidak tembus cahaya apabila ada dalam medan listrik tertentu, yang merupakan pelengkap OHP untuk memproyeksikan informasi langsung melalui komputer. LCD mengubah tampilan komputer dari gambar elektronik menjadi layar proyeksi. Yang menarik dari penggunaan LCD ini adalah kemampuan menghasilkan kualitas gambar sama seperti penggunaan OHT biasa. Teknologi LCD juga dapat menampilkan gambar, warna, dan gerakan. Dengan LCD, pesan dirancang dalam komputer dan hasilnya diproyeksikan ke layar. Tindakan menunjuk dilakukan dengan mouse. Pada komputer, penggunaan LCD menuntut adanya rancangan program yang dikembangkan secara profesional. Penggunaan dapat tercapai dengan baik, sehingga efektivitas penggunaan LCD dalam pembelajaran adalah suatu teknik untuk mengajikan pelajaran dalam bentuk huruf-huruf kristal yang tidak tembus cahaya apabila ada dalam medan listrik tertentu. Cara penggunaan LCD dalam pembelajaran adalah sebagai berikut. A. Materi pelajaran yang akan disajikan dirancang terlebih dahulu menggunakan komputer. B. Setelah data selesai dirancang dan diprogram di komputer, data tersebut diproyeksikan menggunakan LCD. Jadi, penggunaan LCD dalam pembelajaran hanyalah sebagai alat bantu pembelajaran yang kegunaannya adalah untuk memproyeksikan materi pelajaran yang telah dirancang oleh komputer kepada siswa di depan kelas. Kemudian PowerPoint. PowerPoint merupakan salah satu program Microsoft Office yang dapat menampilkan pesan-pesan dengan film slide yang dahulu. Namun, bedanya terletak pada cara pembuatannya dan cara kerjanya.
slide melalui pemotretan, sedangkan PowerPoint sudah ada hanya dengan menggunakan fasilitas yang sudah ada dalam komputer. Dan PowerPoint dapat secara serentak menampilkan gambar dan suara, sedangkan film slide tidak bersuara kecuali suaranya melalui tape recorder. Secara singkat dan operasional, untuk menjalankan program Microsoft PowerPoint dapat diikuti langkah-langkah sebagai berikut, yaitu setelah komputer menyala, buka program Microsoft PowerPoint. Kemudian muncul layar Microsoft PowerPoint Presentation, klik to add title atau untuk menulis topik, lanjutkan klik to add subtitle atau untuk menulis subtopik. Jadilah sebuah slide yang siap untuk dipresentasikan. Kemudian, jika membuat slide baru, klik insert, kemudian new slide atau cara lain, lalu isi sesuai keperluan. Dan jika ingin melanjutkan dan merubah text layout, format 103, kemudian slide layout, maka tampil di di kanan layar last pane, text layout atau pilih sesuai keperluan. Selanjutnya adalah icon-icon yang ada di layar dapat melakukan hal-hal seperti yang pertama, perubahan ukuran dan jenis huruf, letak tulisan dapat digeser sesuai keperluan, dapat mengganti warna dan latar belakang, dapat menyisipkan klip art dan gambar, membuat animasi tayangan. Setelah selesai, dapat ditampilkan melalui mengklik View Show, dan jika kurang sesuai, tulisan dan slide dapat dihapus dan langsung diganti. Dapat dilakukan copy tulisan dan slide, dan jika ingin menyimpan, tekan Ctrl+S secara bersamaan, dan lain-lain sesuai keperluan. Baik, mungkin itulah penyampaian materi dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya akan melanjutkan materi kami, yaitu mengenai smartphone. Adapun pengertian smartphone merupakan sebuah alat yang dapat digunakan sebagai alat peraga atau sebagai alat pemberi informasi kepada anak atau orang dewasa. Manfaat media smartphone. Pertama, smartphone sebagai media belajar. Di era pandemi, smartphone salah satu sarana sebagai media pembelajaran yang cocok bagi siswa dan dalam belajar yang berdasarkan belajar jarak jauh. Pemanfaatan teknologi sebagai media belajar anak sangat efektif di era pandemi saat ini. Menurut Kipnem 2011 berpendapat bahwa pemanfaatan smartphone dalam program pendidikan menjadikan perangkat ini sebagai salah satu bentuk perangkat yang dapat digunakan sebagai alternatif dan pengembangan media. Yang kedua, smartphone sebagai pusat informasi. Bagi siswa, smartphone sejak awal diciptakan untuk memperoleh informasi dengan mudah, yang jauh terasa dekat dengan adanya smartphone. Apalagi di era pandemi sekarang, smartphone menjadi pusat informasi tidak hanya bagi orang tua, akan tetapi sangat dibutuhkan bagi siswa untuk kelancaran proses belajar. Yang ketiga, smartphone sebagai komunikasi. Bagi siswa, komunikasi dapat berlangsung dari mana saja, baik secara langsung maupun tidak langsung. Misalnya dengan menggunakan smartphone, saat ini smartphone merupakan media komunikasi yang paling banyak digunakan oleh masyarakat. Yang keempat, smartphone alat untuk menambah wawasan. Smartphone merupakan alat untuk mempermudah segala kebutuhan dan kegiatan manusia, sehingga sangat digemari dan menjadi pilihan dari berbagai kalangan, termasuk kalangan pelajar pada saat ini, seperti untuk mengakses informasi, menambah wawasan sebagai gaya hidup dan eksistensi diri. Kendala yang dihadapi pada saat proses belajar mengajar dengan menggunakan media smartphone sebagai alat belajar siswa di era pandemi COVID-19 adalah sebagai berikut. Yang pertama, internetan. Media internet ini dapat meningkatkan pemahaman pembelajaran pendidikan pada umumnya dan juga dapat sebagai pengganti guru dalam memberikan tambahan pengetahuan. Yang kedua, siswa tidak mempunyai smartphone. Tidak dapat dipungkiri bahwa di dunia digital ini, di tengah kemajuan teknologi yang canggih, banyak orang tua yang tidak mempunyai smartphone. Ada siswa yang tidak memiliki smartphone, sehingga pada saat proses belajar mengajar, siswa harus bergabung dengan kawan yang mempunyai smartphone. Yang ketiga, kurangnya motivasi. Hampir 2 semester siswa harus belajar di rumah karena kondisi yang tidak kondusif di era pandemi ini. Siswa belajar sendiri tanpa ada teman dan guru yang mendampingi. Orang tua menjadi peran utama dalam proses belajar mengajar di rumah. Baik, itu ya yang sempat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Chan Kirana dari kelompok 3. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai internet. Pengertian internet itu sendiri adalah jaringan komputer yang saling terhubung dan dapat berkomunikasi satu sama lain secara global atau internasional, baik melalui kabel, radio, satelit, dan lain-lain. Pada sekarang ini kita bisa berhubungan langsung dengan orang-orang di luar tempat tinggal kita. Kita bisa berhubungan langsung dengan orang-orang yang ada di seluruh dunia dengan menggunakan telepon genggam. Dapat membantu kita untuk berhubungan dengan semua orang di dunia. Tidak puas dengan telepon saja, sekarang kita sudah bisa melakukan video call, di mana kita bisa saling bertatap muka dengan lawan bicara kita. Tidak hanya itu, kini sudah hadir sosial media di mana kita dapat mengetahui status-status orang-orang di seluruh dunia secara real time, bahkan perusahaan-perusahaan. Inilah yang disebut dunia internet, dunia di mana orang-orang dapat saling berkomunikasi secara real time tanpa mengenal jarak. Implementasi internet itu sendiri telah banyak diterapkan di seluruh dunia. Ada konsep e-learning di mana pembelajaran jarak jauh, di mana antar guru atau dosen dan murid dan mahasiswa bisa melakukan kegiatan pembelajaran di luar sekolah atau kampus. Ada juga konsep pembelanjaan secara online, yaitu kita dapat berbelanja barang-barang keperluan kita hanya dengan duduk di depan komputer dan menunggu pesanan kita datang. Singkatnya, dunia internet adalah dunia di mana kita dapat mempermudah semua kegiatan rutin yang ada dengan memanfaatkan konsep teknologinya. Selanjutnya, kelebihan-kelebihan dunia internet. Sebenarnya, kelebihan dunia internet hanya bisa diungkapkan dengan satu kata, yaitu mudah. Kata mudah di sini sudah dapat mewakili semua kelebihan-kelebihan pada internet. Mengapa tidak? Semua kegiatan yang berhubungan dengan internet pasti akan menjadi lebih ringkas dan mudah untuk digunakan, mudah untuk diterapkan, dan mudah untuk dipahami. Salah satu contoh terbesar dari kelebihan dunia internet adalah penerapannya sebagai media pembelajaran. Untuk urusan pembelajaran sekarang, kita tidak perlu repot-repot ke perpustakaan untuk mencari buku yang diinginkan. Cukup kita duduk di depan komputer yang terhubung dengan internet, lalu masuk ke layanan www.google.com. Kita bisa mencari semua informasi yang kita inginkan, termasuk mencari berita hari ini. Para mahasiswa atau murid kini dapat mencari bahan-bahan materi pembelajaran atau kuliah melalui media internet. Bahkan ada yang mengatakan bahwa mencari materi pembelajaran di internet lebih luas cakupannya dibandingkan membaca buku di perpustakaan, karena kita hanya terfokus pada satu judul buku, satu bahasa baku, satu tujuan umum. Tapi jika kita mencari melalui internet, kita bisa menemukan ribuan materi mengenai materi kita, ribuan bahasa dari bahasa Inggris, Cina, dan Jepang. Selanjutnya, kekurangan dunia internet. Dunia internet yang mempunyai banyak kelebihan tidak berarti tidak mempunyai kekurangan. Saat ini banyak terdengar akibat negatif sebagaimana yang sering kita jumpai berhubungan dengan dunia internet. Yang pertama, pecandu. Internet sangat berbahaya bagi orang-orang yang terlalu kecanduan terhadap dunia maya, terutama bagi orang-orang gemar bermain game online. Saat ini sudah banyak beredar orang-orang pecandu game online sering sekali lupa dengan kegiatannya, seperti makan dan beribadah, dan tidak jarang juga terdengar bahwa banyak orang yang meninggal akibat game online. Nah, yang kedua, situs-situs terlarang. Sekarang ini banyak sekali situs-situs terlarang yang tidak layak diakses oleh anak-anak. Sebenarnya situs-situs ini diperuntukkan untuk orang-orang dewasa.
Namun sekarang ini pemerintah Indonesia sudah memblokir berbagai situs terlarang tersebut. Yang ketiga, Carding. Carding adalah sekelompok orang yang berusaha mendapatkan informasi atau identitas kartu kredit dari customer pembelanjaan online. Yang kelima, media sosial. Berbicara tentang media sosial, memang sangat banyak manfaat bagi pengguna internet, terutama untuk mengetahui status-status terbaru dari orang-orang di sekitarnya. Namun salah satu sisi negatif dari media sosial ini adalah dapat mengubah karakter dari seorang anak. Saat ini banyak berita beredar seorang anak hilang akibat mendapat rayuan dari seseorang yang baru dikenalnya melalui sosial media. Nah, selanjutnya virus. Bermain di dunia internet tidak selamanya aman. Ada beberapa situs yang pada saat kita membukanya terselip di dalamnya skrip virus. Skrip ini dapat masuk ke komputer kita, akibatnya dapat menyebabkan komputer kita tidak stabil, atau bahkan virus dapat mencuri informasi-informasi yang ada di dalam komputer kita. Nah, yang terakhir, mendownload lagu secara ilegal. Kegiatan internet memang mempermudah seseorang untuk mengakses segala hal. Namun hal tersebut menjadi sesuatu kegiatan ilegal. Contohnya mendownload lagu. Banyak situs yang menyediakan tempat mendownload lagu secara gratis. Tapi tahukah kita bahwa kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang ilegal? Karena dikatakan ilegal karena kegiatan tersebut merupakan kegiatan memperjualbelikan lagu bajakan. Nah, selanjutnya implementasi dunia internet pada pendidikan. Implementasi internet pada dunia pendidikan dikenal dengan istilah e-learning, atau bisa dikatakan pembelajaran secara elektronik. Konsep e-learning ini sudah diterapkan pada sekolah-sekolah maupun universitas. E-learning juga dikenal sebagai istilah distance learning atau pembelajaran jarak jauh. Dikatakan demikian karena konsep e-learning ini sudah banyak diterapkan pada kalangan pelajar atau mahasiswa. Contohnya pada interaksi pembelajaran antara dosen dan mahasiswa, seorang dosen tidak dapat hadir atau mengajar di kampus, akan menyuruh mahasiswa untuk mempelajari materi perkuliahan pada blog tersebut, atau sang dosen menyuruh mahasiswanya untuk mendownload materi perkuliahan, ataukah sang dosen akan mengadakan video conference dengan mahasiswa untuk melakukan kegiatan pembelajaran. Semua ini merupakan konsep pembelajaran e-learning yang tidak akan lepas antara dosen dan mahasiswa, guru dan murid, pengajar dan pembelajar tanpa mengenal tempat dan waktu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.